Bab 231. Terima kasih sudah datang, semuanya. Semua mata tertuju pada Gao Rensing, ekspresi mereka menggoda. Dia mengatakan bahwa dia telah berteman baik dengan manajer B di dermaga Wangjiang selama bertahun-tahun. Ternyata dia hanya membual. Tidak perlu. Tidak banyak yang bisa dilakukan, kata Lin Yi. Aku berencana melaut nanti. Akan ada sekitar 20 orang. Siapkan kapal besar. Baik, Bos Lin. Saya akan meminta seseorang untuk mengaturnya sekarang. Setelah menutup telepon, Lin Yi meletakkan ponselnya di atas meja dan berkata sambil tersenyum, semuanya sudah beres. Ayo kita ke sana setelah makan malam. Tuan Lin, saya tidak tahu Anda begitu dekat dengan manajer B di dermaga Wangjiang, puji Qiansu. Dia bawahanku. Bagaimana mungkin aku tidak dekat? Apa? Bawahan? Benar, dermaga Wangjiang adalah bisnis saya, jadi tentu saja dia bawahan saya, kata Lin Yi. Ada pertanyaan. Mendesis. Semua orang menarik napas dingin ketika mengetahui identitas Lin Yi. Bukankah kamu bilang kamu sedang menjalankan bisnis kecil? Dermaga Wangjiang tidak sebesar itu, kan? Aku hanya ke sana kalau ada waktu luang, dan biasanya kuserahkan pada bawahanku. Saya tidak punya waktu untuk mengurusnya. Mata semua orang terbelalak saat bulu kuduk meremang di sekujur tubuh mereka. Seberapa besar bisnisnya, sampai-sampai dia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Song Jia menatap Lin Yi dengan tanda tanya menggantung di kepalanya. Ternyata wakil presiden Lin benar-benar kaya, dan tidak perlu berpura-pura. Lihatlah kekacauan ini. Qiansu mengangkat gelasnya dan berdiri sambil tersenyum, Jia, sudah lama sekali kamu lulus, dan kamu masih sama saja. Kamu selalu rendah hati, dan kamu malah menemukan pacar yang begitu hebat. Kita tidak akan bisa mencapai puncak seperti itu dalam hidup kita. Semuanya, angkat gelas anggur kalian, mari bersulang untuk Tuan Lin, kata anak laki-laki bernama Haozi itu. Jika bukan karena Tuan Lin hari ini, kami tidak akan punya kesempatan pergi ke dermaga Wangjiang untuk bermain. Benar sekali. Dengan koneksi Jia, ke depannya, kita bisa dapat diskon kalau mau pergi, kata Pak Tua Sun. Tentu, kata Lin Yi. Setelah mengetahui identitas asli Lin Yi, fokus makan malam tertuju padanya dan Song Jia. Li Sueru dan Gao Rensing bahkan tidak sempat menyela. Mereka begitu marah hingga gigi mereka gatal. Mereka akhirnya mengadakan reuni kelas hanya untuk pamer, tetapi mereka tidak menyangka akan dikalahkan oleh orang lain. Sekitar 2 jam kemudian, Gao Rensing berkata, Sueru, aku tidak bisa makan di sini lagi, ayo pergi. Ya, tapi jangan lupa bayar tagihannya, kata Li Sueru dengan suara rendah. Meskipun pacarnya kaya, aku harus memberitahu yang lain bahwa pacarku juga tidak buruk. Aku tidak boleh membiarkan mereka meremehkanku. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali wajahmu. Li Sueru mengangguk, lalu batuk beberapa kali dan berkata, kurasa makanannya hampir selesai, jadi aku pergi dulu. Sueru, ada apa? Tanya Qiansu. Li Sueru tersenyum, kalian semua tahu kalau perusahaan pacarku sangat sibuk. Akhir-akhir ini, dia ada beberapa proyek bernilai puluhan juta dolar, jadi dia harus pulang. Baiklah, kalian pergi dulu. Kami akan mengobrol dengan Tuan Lin sebentar, dan kami tidak akan menghalangi kalian. Sueru tampak malu. Orang-orang ini terlalu sombong. Bagaimana kalau kita akhiri saja? Aku juga punya hal lain untuk dibicarakan. Sampai jumpa di lain hari, kata Lin Yi sambil tersenyum. Baiklah. Tuan Lin punya banyak hal yang harus diselesaikan setiap hari. Waktunya jauh lebih berharga daripada kita. Kita bertemu lagi lain kali. Kita harus duduk dan minum. Tidak masalah. Lin Yi berbicara, dan yang lainnya tidak mau makan lagi. Mereka mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi. Melihat waktunya sudah tepat, Li Sueru menatap Gao Rensing. Gao Rensing mengerti dan berkata. Beberapa detik kemudian, seorang pelayan berseragam masuk. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Berapa tagihannya? Tanya Gao Rensing. Itu cuma makan. Aku tidak butuh kamu yang bayar, kata Lin Yi. Bagaimana mungkin? Akulah yang menyiapkan makanannya. Kita yang bayar, kata Li Sueru. Meskipun Hotel Peninsula berkelas tinggi, kami masih mampu membelinya dengan kondisi kami. Aku tidak meragukan kemampuanmu untuk berbelanja. Aku hanya merasa itu tidak perlu. Kita semua berada di pihak yang sama. Karena kami sependapat, kami mentraktir kalian. Li Sueru berkata, kita sudah sekelas bertahun-tahun. Nggak masalah kalau mentraktir kami makan. Baiklah kalau begitu. Karena kamu memaksa, aku tidak akan bersikap formal padamu. Buat apa berlama-lama? Biayanya nggak akan mahal. Gao Rensing mengeluarkan kartu banknya. Kalau kurang, gesek saja. Tuan, totalnya 56.800 dolar. Lin Yi menatap pelayan. Katakan pada resepsionis untuk memberi kami diskon 20%. Kita semua sependapat,
jadi jangan kenakan harga yang biasa. Baik, Bos Lin, kata pelayan itu. Apa, Bos Lin? Semua orang tercengang lagi, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya lupa memberitahu kalian tadi. Hotel Peninsula juga bisnis saya. Terima kasih atas dukungan kalian. Kepala Song Jia berdengung. Hotel Peninsula ternyata milik wakil Presiden Lin. Apa yang terjadi? Ada generasi kedua yang kaya bersembunyi di sisinya. Bagaimana dia menemukan sesuatu seperti ini? Kau bilang Hotel Peninsula juga milikmu. Mata Sueru melebar tak percaya. Ya, kalau tidak, mereka tidak akan memanggilku Bos Lin. Lin Yi tersenyum. Kamu datang ke bisnisku, dan aku tidak ingin kamu menghabiskan uangmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu menghormatiku. Aku hanya harus melakukan apa yang kamu katakan. Sueru merasakan mukanya terbakar. Meskipun dia membeli makanannya sendiri, hotel ini milik pacar Song Jia. Dia tidak hanya menghabiskan uang, tetapi dia juga ditampar wajahnya. Bagaimana dia bisa membiarkannya hidup? Lin Yi berdiri dan menepuk bahu Song Jia. Ayo pergi. Waktunya pulang. Oh. Pikiran Song Jia kosong. Dia masih belum bereaksi. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Yi dan Song Jia meninggalkan hotel di bawah pujian semua orang. Perjalanan ke laut dibatalkan. Karena Lin Yi tidak ikut, apa gunanya pergi sendiri? Li Sueru dan Gao Rensing hanya bisa mengikuti dengan tenang. Mereka sudah cukup kehilangan muka, dan mereka hanya ingin segera keluar dari tempat ini. Setelah meninggalkan hotel, Gao Rensing menekan kunci mobil, dan lampu depan Porsche menyala. Semua orang memandang dengan iri. Sueru, mobilmu ini seharusnya Porsche Panamera, kan? Harganya pasti lebih dari 2 juta dolar. Memang, seharusnya lebih dari 2 juta dolar, tapi jangan iri. Pacar Jia sangat kaya, jadi dia pasti punya yang lebih bagus dari mobil kita. Ketika semua orang mendengarnya, mereka merasa itu masuk akal. Jia, pacarmu kaya sekali, jadi mobilmu pasti bernilai lebih dari 10 juta dolar, kan? Kata Qiansu sambil tersenyum. Hah, aku mengendarai A6. A6. Semua orang menatap Song Jia dengan tak percaya. Mana mungkin, A6 cuma setengah juta dolar. Dengan statusmu, mengendarai mobil ini agak murahan. Li Sueru memutar matanya dan berkata, Jia masih hemat seperti saat dia masih sekolah. Benar. Karena dia kuliah, dia tidak mau terlalu mencolok, jadi dia membeli Audi A6. Koenigsegg yang kubelikan cuma sesekali dibawa keluar. Koenigsegg, seru semua orang. Itu benar. Lin Yi mengeluarkan kunci mobil. Sejujurnya, mengendarai mobil sport itu tidak nyaman. Mobil itu tidak semewah beberapa merek lain. Aku akan membeli Porsche kalau ada waktu. Aku benar-benar tidak ingin mengendarai mobil sport lagi. Bab 232. Memulai kembali profesi lama. Pak Lin kembali ke dasar setelah bosan mengendarai mobil sport. Padahal, kami belum pernah naik supercar sebelumnya, puji Qiansu. Sebenarnya, mobil sport itu bukan apa-apa. Mereka tidak senyaman Panamera. Mereka tetap tahu cara menikmati perjalanan. Saya tidak bisa melakukan hal yang sama. Wajah Li Sueru berganti-ganti antara merah dan putih. Dia benar-benar hancur hari ini. Dia kehilangan muka. Memikirkan hal ini, Sueru segera masuk ke mobilnya dan pergi bersama Gao Rensing. Ia tidak ingin terus-menerus kehilangan muka. Lin Yi dan Song Jia juga meninggalkan Hotel Peninsula di bawah pujian orang lain. Wakil Presiden Lin, apakah Hotel Peninsula dan dermaga Wangjiang benar-benar milikmu? Di kursi penumpang, Song Jia bertanya dengan tidak percaya. Tidak bisakah mereka menjadi milikku? Lalu kenapa kamu pergi bekerja di sekolah? Dan sekarang kamu malah pergi mengurus tugas. Apa ini untuk bertemu secara kebetulan? Apa hubungannya menjalankan tugas dengan pertemuan romantis? Kamu bisa bertemu banyak perempuan dengan cara ini, kata Song Jia. Sekolah ini penuh dengan siswa, dan selera mereka terlalu monoton. Saya tidak bisa membantah alasanmu. Song Jia terkekeh. Wakil Presiden Lin, apa kau akan terus menjalankan tugas? Apa kau tidak berencana kembali kuliah? Bagaimana mungkin? Aku mungkin akan kembali besok. Dia sudah menyelesaikan tugasnya mengurus berbagai keperluan. Tidak ada gunanya melanjutkannya di masa depan. Sudah pasti dia harus kembali ke sekolah. Lagi pula, dia harus kembali ke sekolah sesegera mungkin. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyelesaikan misi pamungkasnya sebelum semester berakhir. Mengapa aku harus berbohong padamu? Tanya Lin Yi. Hehe, kalau begitu aku akan memberitahu Suster Su kabar baik besok, kata Song Jia. Lin Yi tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ia mengantar Song Jia pulang dan mengendarai Koenigsegg-nya pergi. Ketika dia kembali ke rumah, dia mendapati Wang Ying sudah kembali. Wang Ying mengenakan pakaian renang hitam dan duduk di tepi kolam renang, bersenang-senang. Yi, kamu sudah makan. Aku akan memasak untukmu, kata Wang Ying. Aku sudah makan di luar.
Jangan khawatir. Oke. Wang Ying membungkus dirinya dengan handuk dan kembali ke villa bersama Lin Yi. Rumahnya sudah terjual dan rumah barunya sudah siap, saya akan pindah dalam beberapa hari. Meskipun dia sangat mengenal Lin Yi, Wang Ying tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia tidak ingin merepotkan Lin Yi. Kenapa buru-buru? Apa aku mengusirmu? Tanya Lin Yi. Lagi pula, aku punya seseorang yang akan memasak untukku di sini. Tunggu saja di sini. Kalau kamu mau makan masakanku, aku akan masak untukmu setiap hari di rumahku. Asal kamu tidak keberatan. Aku mungkin tidak menyukainya, kata Lin Yi santai. Ngomong-ngomong, di mana rumah barumu? Apa kamu punya cukup uang? Rumah dari perusahaan kami murah kalau dibeli di rumah, dan dekorasinya bagus. Tinggal bawa tas dan langsung tinggal, kata Wang Ying. Saya sudah membayar uang muka 50%, dan sisa pinjaman akan dilunasi secara bertahap. Tidak ada tekanan sama sekali, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Baiklah kalau begitu. Kalau ada yang tidak bisa kau tangani, ingat untuk memberitahuku, kata Lin Yi. Saya senang kamu mengatakan itu. Wang Ying berjinjit dan mencium pipi Lin Yi. Cepat dan bawa Presiden Ji turun. Aku sudah tidak sabar lagi. Dia menepuk pantat Wang Ying. Kamu nggak akan memerasku sampai kering, kan? Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Mata Wang Ying bagaikan sutra saat dia berjalan kembali ke kamarnya, membuat jantung Lin Yi berdebar kencang. Setelah selesai mandi, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Lin Yi membuka halaman sistem dan berkata dalam hatinya. Sistem, mulai kembali profesi guru. Pendinginan profesi guru telah selesai. Apakah Anda ingin memulai ulang? Mulai ulang. Profesi di kelas bersifat terbuka. Misi sistem, selesaikan rencana pengajaran selama 20 jam pelajaran, hadiah 300.000 poin pengalaman, 20/1. Lin Yi mengingat kembali progres misi di papan tulis. Ia pernah membaca bagian berjudul, Perencanaan Karir untuk Mahasiswa, sebelumnya, dan bagian itu termasuk dalam misi. Selama ia menyelesaikan rencana mengajar 19 jam, misi terakhir akan selesai. Namun, dia harus berbicara dengan Zhao Qi besok dan mengatur untuk mengajar mata pelajaran dengan jumlah waktu kelas yang banyak sendiri sehingga dia dapat menyelesaikan misinya sebelum semester berakhir. Keesokan paginya, Wang Ying dengan ramah membuat sarapan dan pergi keluar bersama setelah makan. Namun, Lin Yi masih mengendarai mobil sari yang lusuh dan tidak berganti ke mobil sport. Di tempat seperti sekolah, mengendarai mobil super terlalu mencolok. Di depan para siswa, lebih baik tidak mencolok. Di persimpangan, lampu hijau berubah menjadi kuning. Lin Yi memarkir mobilnya dan hendak menelepon Zhao Qi. Dia perlu memberitahu pria itu terlebih dahulu agar pria itu tidak sibuk berlarian. Bang! Tepat saat ia mengangkat teleponnya, ia mendengar suara ledakan. Mobilnya terdorong ke depan lebih dari setengah meter. Bagaimana bisa kau menabrakku seperti ini? Dia membuka pintu dan keluar. Ternyata mobil yang menabraknya dari belakang adalah Buick Regal. Karena sari telah dimodifikasi, kerusakannya tidak terlalu parah. Satu-satunya kerusakan adalah bemper belakang yang sedikit penyok dan catnya terkelupas, sehingga tidak memengaruhi fungsi normalnya. Apa-apaan yang kau lakukan? Sebelum Lin Yi bisa mengatakan apapun, pemilik mobil Junwei turun dan memarahi. Kau yang memukulku. Beraninya kau mengadu padaku. Tadi lampu kuning, kenapa berhenti? Apa kau tidak tahu kalau aku ada urusan darurat? Pemilik mobil Junwei itu mengomel. Bisakah kamu bertanggung jawab atas keterlambatan masalahku? Kenapa kamu terburu-buru? Apa kamu mau mati? Sial, kamu jago banget nyetir mobil bodoh, geram pemiliknya. Ambil $200 ini dan perbaiki mobilnya. Sisanya akan kuberikan padamu sebagai hadiah. Pemiliknya melempar uang itu dan masuk ke mobil tanpa menoleh. Ia mengumpat sambil berjalan. Aku benar-benar lupa melihat almanak waktu keluar. Aku benar-benar terkesan. Lin Yi terdiam melihat pengemudi itu pergi. Ia menghafal plat nomornya dan memutuskan untuk mengurusnya nanti saat ada waktu. Pakaian membentuk manusia, dan kuda membentuk pelana. Status sari masih agak kurang. Lain kali aku harus mengusir likan itu. Kalau aku menabraknya dari belakang, dia pasti akan ketakutan setengah mati, pikir Lin Yi dalam hati. Melihat mobilnya baik-baik saja, Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Ia akan pergi ke sekolah dulu untuk menyelesaikan urusannya. Kembali di mobil, Lin Yi menelepon Zhao Qi. Tuan Lin, menunggu panggilan Anda tidak mudah. Apakah ada yang Anda butuhkan? Tanya Zhao Qi sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kembali kuliah beberapa hari. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mencarikanku pekerjaan. Tidak masalah. Kalau kamu kembali, kamu bisa memilih posisi apapun di sekolah, kata Zhao Qi bersemangat. Oke. Aku cuma ngasih tahu aja biar kamu siap mental, kata Lin Yi. Aku lagi di perjalanan, setengah jam lagi sampai sekolah. Oke, aku akan menunggumu di sekolah. Oke.
Setelah memberikan beberapa instruksi, Lin Yi menutup telepon dan melaju menuju universitas. Dia menemukan tempat parkir dan saat dia memarkir mobilnya, dia melihat sekelompok besar gadis mengelilinginya. Guru Lin, kemana saja Anda selama ini? Kami sudah menunggu Anda, kata seorang gadis bergaun panjang. Menungguku. Lin Yi bingung. Aku tidak sanggup menghadapi kalian semua. Bab 233. Dia pecundang, siapa kamu? Semua gadis yang hadir mulai tertawa, tidak peduli dengan citra mereka. Iya, maksud kami adalah kami ingin pergi ke kelas perencanaan karir universitasmu, bukan seperti yang kau bayangkan. Kau disari, jadi kau tidak bisa menyetir cukup kencang untuk kabur dari kami. Tunggu saja, kelasku akan segera kembali, kata Lin Yi sambil tersenyum. Benarkah? Bagus sekali, kami pasti akan mendukungmu. Tapi pertama-tama, kita harus tegaskan dulu, kalian harus antri. Hanya 4 orang yang boleh datang sekaligus, kalau tidak, tubuhku tidak akan sanggup. Oke. Setelah menyingkirkan gadis-gadis di sekitarnya, Lin Yi berjalan menuju gedung utama. Kenapa orang ini kembali lagi? Di belakang kerumunan, seorang anak laki-laki berotot berkata. Tingginya hampir 2 meter dan beratnya setidaknya 90 kg. Berdiri di sana, ia tampak seperti gunung kecil. Sesuai dengan namanya, anak laki-laki yang berbicara itu adalah Fu Qingshan, pemain tengah tim basket universitas tersebut. Dia tinggi dan kuat, langkah kakinya lincah. Dia adalah pemain yang menebarkan ketakutan di seluruh kota Zonghai. Tepat sekali. Bukankah dia tampan? Kenapa semua cewek di sekolah mengerumuninya? Ini konyol. Nama pria itu adalah Jiang Yajun, dan dia adalah pemain utama tim universitas. Dulu, anak laki-laki di tim basket merupakan mata pelajaran yang paling populer di kalangan anak perempuan, tetapi sejak Lin Yi datang ke sekolah, popularitas tim basket tersebut merosot. Forum sekolah dipenuhi dengan postingan diskusinya, dan tidak ada tempat lagi untuk tim basket. Kenapa kamu ngomongin cewek-cewek itu? Mereka semua dangkal. Pria yang berbicara itu berdiri di antara Fu Qingshan dan Jiang Yajun. Namanya adalah Zheng Jiarui. Dia sangat tinggi dan tingginya lebih dari 190 cm, dia adalah penyerang utama universitas. Dalam hal ketenaran, dia bahkan lebih populer daripada Fu Qingshan. Selain ketampanannya, ia juga merupakan bintang di universitasnya, sehingga ia sangat populer di kalangan gadis-gadis. Namun, setelah Lin Yi datang ke sekolah, popularitasnya menurun drastis. Ia bukan lagi pangeran tampan di hati para gadis. Kami tidak keberatan. Andalah yang paling terdampak, kata Jiang Yajun. Begini, percuma saja jadi tampan kalau tidak punya kelebihan lain. Semua orang punya rasa lelah yang misterius. Sebentar lagi para gadis tidak akan mengganggunya lagi. Jangan khawatir, kata Zheng Jiarui. Lagi pula, dia cuma anggota komite sekolah. Gaji bulanannya bahkan gak cukup buat beli sepatu kets. Anak-anak perempuan yang sedikit lebih peka gak akan ganggu dia, jadi kalian harus tetap tenang. Kamu benar. Zheng Jiarui menepuk bahu mereka. Cepat pergi ke ruang latihan. Pelatih akan marah lagi nanti. Di pintu masuk gedung utama, Zhao Qi dan sekretarisnya, Zhou Genze, sedang menunggu, siap menyambut Lin Yi. Ketika Lin Yi pergi, Zhao Qi tertekan cukup lama. Sekarang setelah dia kembali, dampaknya terhadap sekolah tidak sesederhana gosip hangat. Kepala sekolah Zhao, karena guru Lin kembali kali ini, posisi seperti apa yang harus kita atur untuknya, tanya Zhou Genze. Apakah kita masih ingin dia pergi ke komite sekolah? Kurasa itu bukan masalah. Mari kita lihat apa yang dipikirkan guru Lin dulu sebelum kita menyiapkan posisi. Ini terutama karena guru Lin adalah orang yang sulit kita pahami. Tidak masalah jika itu mata kuliah pilihan, tetapi bagaimana jika dia ingin mengajar mata kuliah utama? Jika dia tidak memiliki pengetahuan profesional, dia benar-benar tidak akan mampu menanganinya. Menurutku tidak, kata Zhao Qi. Saya sudah bicara dengannya beberapa kali. Lin Yi orang yang tahu batas kemampuannya. Dia tidak akan melakukan hal yang keterlaluan. Tapi sekali lagi, meskipun dia mengemukakan sesuatu yang sulit, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya. Kontribusinya bagi kampus tidak bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Itu benar. Keduanya bertukar beberapa kata dan memandang ke kejauhan. Mereka kebetulan melihat seseorang bergegas, tetapi itu bukan Lin Yi. Halo, Kepala Sekolah Zhao. Saya tidak menyangka Anda ada di sini. Saya tersanjung. Zhao Qi dan Zhou Genze membeku ketika melihat orang yang berdiri di depan mereka. Mereka tidak tahu siapa orang itu. Anda, Kepala Sekolah Zhao, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Meng Guangqiang. Saya guru kimia anorganik yang baru direkrut. Departemen SDM telah menyelesaikan prosedur dan mengatakan bahwa saya masih perlu melapor kepada Anda, jadi saya datang ke sini. Meng Guangqiang berkata dengan sopan, namun, ada insiden kecil di jalan dan butuh waktu, jadi saya harap Anda tidak keberatan.
Aku ingat sekarang. Departemen SDM sudah memberitahuku tentang ini kemarin. Kalau tidak salah, jabatanmu saat ini seharusnya lektor kepala, kan? Ya. Saya baru saja dipromosikan menjadi profesor madya tahun lalu. Oh, Meng Guangqiang sangat gembira. Ia telah menyelesaikan prosedur masuk dan datang ke sini hari ini untuk mengobrol singkat. Ia tidak menyangka presiden akan datang langsung untuk menyambutnya. Tampaknya dia sangat menghargainya. Jika memang demikian, akan lebih mudah baginya untuk menegosiasikan persyaratan lainnya. Saat itu, Lin Yi berjalan dari jalan samping dan mendapati Zhao Qi dan Zhou Genze berdiri di sana. Akan tetapi sebelum Lin Yi dapat menyapa mereka, dia mendengar teriakan terkejut. Itu kamu. Lin Yi sedikit terkejut melihat pria itu berbicara. Bukankah ini pemilik buik yang menabraknya dari belakang di persimpangan? Zhao Qi tercengang mendengar kata-kata Meng Guangqiang. Kalian berdua saling kenal. Kepala sekolah Zhao, begini. Dia mengerem di persimpangan, menyebabkan mobil saya menabraknya dari belakang. Butuh waktu yang cukup lama, kalau tidak, saya pasti sudah sampai sejak lama. Lin Yi menunjuk ke arah Meng Guangqiang dan bertanya pada Zhao Qi. Siapa orang ini? Kamu tidak pantas tahu siapa aku. Biar ku katakan. Berani sekali kau. Zhao Qi memerintahkan, Meng Guangqiang, katakan saja padaku jika kamu tidak ingin bekerja di sini lagi. Aku akan mengirimmu ke Departemen SDM sekarang juga. Meng Guangqiang tertegun sejenak. Kepala sekolah Zhao, apa yang Anda bicarakan? Masalah ini urusan kita berdua. Kenapa Anda ingin memecat saya? Tahukah kamu siapa orang yang berdiri di depanmu? Bukankah dia cuma orang miskin yang naik sari? Dia jauh sekali dariku. Omong kosong. Zhao Qi mendengus. Begini, orang yang berdiri di depanmu itu wakil kepala sekolah, Lin Yi. Kamu bilang dia orang miskin yang naik sari, tapi kamu pikir kamu siapa? Apa katamu? Kepala sekolah Zhao. Dia wakil kepala sekolah universitas. Mata Meng Guangqiang melebar, dan bola matanya hampir jatuh. Bagaimana orang ini bisa diangkat menjadi wakil kepala sekolah di usianya yang begitu muda? Kepala sekolah Zhao, ini adalah kesalahpahaman, Meng Guangqiang menjelaskan. Lagi pula, kau sendiri yang datang untuk menyambutku, jadi mungkin kau sangat menghargaiku. Jika universitas kehilangan aku, kau juga yang rugi. Saya menyambut Anda. Zhao Qi menatap Meng Guangqiang seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Gelarmu kan lektor kepala, jadi apa hakmu sampai aku datang sendiri untuk menyambutmu? Aku berdiri di sini untuk menyambut wakil kepala sekolah Lin. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Bab 234, aku bukan mie instan. Meng Guangqiang terpaku di tanah dengan ekspresi canggung di wajahnya. Ia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi saat itu juga. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sebaiknya kau pergi sekarang. Kuil universitas kita terlalu kecil. Tidak bisa menampung Buddha sepertimu. Karena masalah sudah sampai pada titik ini, Meng Guangqiang tidak punya nyali untuk tinggal di sini. Ia menundukkan kepala dan pergi dengan lesu. Tuan Lin, saya sungguh minta maaf, saya tidak tahu ini akan terjadi. Bukan apa-apa. Jangan dimasukkan ke hati, kata Lin Yi sambil melambaikan tangannya. Bicara tentang kalian berdua. Kenapa kalian menyambutku? Kalau sampai dilihat murid-murid, nanti malah nggak enak. Yang terpenting adalah saya sangat gembira Anda kembali ke sekolah, Tuan Lin. Jangan bercanda. Ayo kita kembali ke kantor dulu. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Tuan Lin, silakan masuk. Mereka bertiga pergi ke kantor Zhao Qi dan Lin Yi duduk di sofa. Sebenarnya, kembalinya aku bukan masalah besar. Aku hanya ingin kau menyiapkan posisi untukku. Apakah posisi direktur komite Liga Remaja Sekolah sudah oke? Aku akan meminta Sugar untuk mundur dan menjadi asistenmu. Kamu tidak hanya akan punya waktu luang, tapi juga akan dibayar. Kamu salah paham. Aku ingin menjadi guru yang bisa mengajar. Seorang guru. Zhao Qi berkata dengan canggung. Guru Lin, seandainya ini institusi saya bisa memberi Anda lampu hijau apapun syaratnya. Tapi Anda juga tahu bahwa jika Anda ingin menjadi guru, Anda harus memiliki sertifikasi tertentu. Anda tidak bisa melakukannya hanya karena Anda ingin. Lalu apakah ada kelas yang tidak memerlukan sertifikasi tingkat tinggi? Jika memang begitu, maka saya hanya bisa menawarkan kelas pendidikan jasmani, kata Zhao Qi. Baiklah, kalau begitu atur beberapa kelas pendidikan jasmani untukku. Tidak masalah kalau kamu menjadwalkan lebih banyak, aku bisa mengurusnya. Bagi Lin Yi, mengikuti kelas adalah hal terpenting. Ia tidak peduli dengan hal lain. Tuan Lin, saya bisa memberi Anda lampu hijau, mengingat kontribusi Anda terhadap sekolah, kata Zhao Qi. Guru-guru lain hanya mengajar satu kelas. Aku akan mengizinkanmu mengambil 2 kelas. Dengan begitu, kamu akan punya lebih banyak waktu kelas, dan itu akan bagus untuk prospek kerjamu di masa depan. Soal 2 kelas yang ingin kamu ambil, kamu bisa pilih sendiri.
Aku akan mengaturnya untukmu nanti. Tunjukkan padaku jadwal kelasmu. Semua kelas pendidikan jasmani bersifat opsional, dan ada berbagai macam kelas yang tersedia. Sekarang, Lin Yi akan mengambil 2 kelas agar ia bisa memiliki lebih banyak waktu kelas. Tunggu sebentar, wakil kepala sekolah Lin. Saya akan bersiap-siap sekarang, kata Zhou Genze. Dalam beberapa menit, Zhou Genze mengeluarkan jadwal kelas. Lin Yi meliriknya, dan matanya tertuju pada kelas basket dan taekwondo. Bola basket dan taekwondo adalah mata kuliah populer di universitas, dan ada lebih banyak sesi untuk keduanya, jadi memilih kedua kelas ini adalah pilihan yang tepat. Selain itu, ada juga beberapa kelas renang dan aerobik. Akan tetapi, sebagian besar kelas tersebut diperuntukkan bagi anak perempuan, jadi Lin Yi menyaringnya. Baiklah, aku akan mengaturnya sekarang. Zhao Qi melihat jadwal kelas. Ada kelas basket sore ini, jadi guru Lin bisa langsung mulai. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Kepala sekolah Lin, apakah ada persyaratan untuk lokasi kantor? Apakah kami akan menempatkan Anda di komite sekolah atau kelompok riset pendidikan jasmani? Ayo kita ke komite sekolah. Lagi pula, aku pernah kerja di sana, jadi aku kenal semua orang di sana. Wajar kalau kita bisa akrab. Baiklah, aku akan mengirimmu ke sana sekarang. Tidak perlu, lakukan saja sesukamu. Kamu bukan orang luar, jadi tidak perlu terlalu sopan. Lin Yi berdiri dan berjalan menuju komite sekolah. Komite sekolah, kantor Sugar. Kaksu, jadi kamu tahu Direktur Lin adalah generasi kedua yang kaya. Saya baru tahu pagi harinya dia mengundurkan diri, kata Sugar sambil berganti pakaian. Mobil Koenigsegg yang dikendarainya hari itu bukan milik Qin Han, melainkan miliknya sendiri. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Kalau aku tahu, aku pasti sudah meminta bantuan Direktur Lin, kata Song Jia sambil tersenyum. Kau tidak tahu. Saat makan malam kemarin, Direktur Lin memamerkan kekuatannya dan membunuh semua teman sekelasku yang suka memamerkan kekayaan mereka. Sungguh menakjubkan. Dengan level teman sekelasmu, Lin Yi bisa saja membawa salah satu ban serepnya dan itu sudah cukup, kata Sugar sambil tersenyum. Aku punya berita besar lain yang ingin kukatakan padamu, kata Song Jia misterius. Saya bicara dengan Direktur Lin kemarin. Katanya dia mungkin akan segera kembali kuliah. Bagaimana mungkin? Jangan dengarkan kebohongannya, kata Sugar. Dia cuma bersenang-senang di sekolah. Terus terang, dia cuma menikmati hidup. Sekarang setelah dia mengalaminya, apa gunanya kembali? Untuk menjemput cewek. Bagaimana mungkin? Tanya Song Jia sambil tersenyum. Tingkat siswi di sini sangat rendah, bahkan Direktur Lin pun meremehkannya. Kalau dia mau merayu perempuan, dia pasti akan merayumu. Maksudmu apa dengan mengangkatku? Aku bukan mie instan. Song Jia menyapukan pandangannya ke tubuh Sugar. Mungkin karena rasa susunya lebih kuat. Rasa susunya lebih kuat. Sugar tertegun sejenak sebelum akhirnya mengerti apa yang dimaksud Song Jia. Karena itu, ia berkata dengan wajah datar. Kamu tidak mau bonus bulan ini, kan? Hehehe, kakak Sumarah, kata Song Jiam. Tapi dia bilang begitu kemarin, dan dia terlihat sangat serius. Kurasa dia tidak berbohong padaku. Itu tidak mungkin. Hentikan saja ide ini. Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Ayo kita bertaruh. Apa kau pikir aku takut padamu? Ayo kita bertaruh dengan sekotak cairan oral misis. Siapapun yang kalah harus minum sekotak. Tak ada gunanya bertaruh satu kotak. Siapapun yang kalah akan menghabiskan seluruh kartonnya, kata Sugar. Sugar hanya berhasil menghabiskan satu kotak cairan oral Nyonya Lin yang dibelikan Lin Yi saat itu. Masih ada satu kotak tersisa di kantor. Kalau begitu sudah beres. Aku akan menelepon Direktur Lin sekarang. Song Jia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Lin Yi untuk memverifikasi masalah tersebut. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar teriakan dari luar. Direktur Lin, Anda kembali. Keduanya saling berpandangan ketika mendengar kata-kata Li Xingbang. Sugar segera mengancingkan kemejanya dan bergegas keluar. Dia menemukan Lin Yi berdiri tepat di depannya. Kenapa kamu kembali? Tidak bisakah aku kembali sekarang? Aku tidak bermaksud begitu, tapi... Apa yang membuatmu terkejut? Apa aneh melihatku? Song Jia terkekeh. Direktur Lin, begini. Suster Su bilang kalau kamu bisa kembali bekerja, dia akan menghabiskan sisa cairan oral Nyonya. Aku penasaran kenapa kamu kelihatan lebih baik. Jadi kamu minum sekotak minuman. Lumayan. Lanjutkan. Sugar hampir menangis. Apakah Tuhan mengirimmu ke sini untuk bermain denganku? Silakan duduk, Direktur Lin. Jangan berdiri di sana. Xingbang menarik kursi. Kantor jadi kurang menyenangkan tanpamu. Sekarang setelah kau kembali, komite sekolah akan menarik lagi. Hati Lin Yi menghangat. Ada yang ingin kukatakan pada kalian. Aku kembali kali ini untuk meminjam kantor komite,
tapi aku sudah tidak bekerja di komite sekolah lagi. Mungkinkah Direktur Lin punya hal lain untuk dilakukan? Tanya Li Xingbang. Saya melamar untuk mengajar 2 kelas. Saya bertanggung jawab atas kelas basket dan taekwondo sekolah hingga akhir semester, kata Lin Yi. Tidak mungkin, Direktur Lin. Kamu mau jadi guru olahraga? Tanya Song Jia terkejut. Apakah kamu tidak percaya dengan standarku? Tanya Lin Yi. Yang penting, semua siswa yang mengambil 2 kelas ini laki-laki. Aku khawatir kamu tidak akan sanggup menangani mereka, kata Song Jia. Kamu tampan sekali. Kamu seharusnya mengajar renang dan aerobik. Kalau kamu di kelas, anak-anak perempuan itu pasti patuh, jadi tidak akan sulit mengajari mereka. Apa yang kamu katakan masuk akal, tapi aku khawatir ginjalku tidak akan sanggup menerimanya. Hidupku lebih penting. Bab 235. Pukuli saja dia. Haha. Perkataan Lin Yi membuat semua orang di kantor tertawa terbahak-bahak hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Perasaan ini dirasakan oleh semua orang yang hadir. Oh ya? Aku perlu membelikan 1 set meja untuk Direktur Lin. Kamu tidak punya tempat duduk lagi setelah kembali, kata Li Xingbang. Aku bukan sutradara lagi. Panggil aku kakak Lin kalau lebih muda. Panggil aku guru Lin kalau lebih tua. Aku benar-benar tidak suka kalau kau memanggilku Direktur Lin. Baiklah kalau begitu, kami akan memanggilmu guru Lin, kata Li Xingbang sambil tersenyum. Guru Li, kirimkan saja meja Lin Yi ke kantorku setelah kamu mendapatkannya, kata Sugar. Hah, kirim ke kantormu. Semua orang di kantor memandang Sugar dengan ekspresi agak canggung. Saudari Su, Saudara Lin bukan direktur lagi. Mengapa Guru Li harus mengirim mejanya ke kantormu? Di sini sudah sempit sekali. Wajar saja, kamu harus kirim ke kantorku, kata Sugar, berpura-pura tenang. Setelah membawa meja kembali, Lin Yi diseret ke kantornya oleh Sugar. Ia bermain beberapa permainan dengannya sebelum pergi makan siang. Lin Yi, kamu yakin mau ngajar pendidikan jasmani? Kudengar anak-anak itu semua tukang bikin onar. Aku khawatir kamu nggak bakal bisa ngadepin mereka, kata Sugar. Memangnya kenapa kalau mereka laki-laki? Lagi pula aku kan guru. Mereka nggak mungkin memberontak, kan? Yang penting, 2 kelas yang kamu pilih itu cukup teknis, dan kamu masuk lewat pintu belakang. Bagaimana kamu akan mengajar mereka? Song Jia telah memberitahu Sugar tentang identitas Lin Yi sebagai wakil kepala sekolah. Namun, keduanya bersikap bijaksana dan tidak bertanya lebih lanjut. Lagi pula, tidak etis menanyakan urusan pribadi orang lain. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Lin Yi berkata dengan acuh tak acuh. Mata kuliah S1-nya tidak terlalu tinggi. Saya bisa mengatasinya. Kamu yakin? Tanya Sugar. Apa aku perlu mengawasimu sore ini? Kau bercanda. Aku hanya butuh seorang wanita untuk mengawasi kelas kemarin. Jangan meremehkanku. Aku main basket waktu kuliah, dan aku masih tahu caranya. Lin Yi melirik Sugar. Sementara itu, menurutku kamu tidak hanya tahu cara bermain basket, tetapi juga cara memukul orang dengan bola. Memukul orang dengan bola. Awalnya Sugar tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Namun, saat dia melihat ke bawah, wajahnya memerah. Kamu lihat kemana? Tegur Sugar. Kelas akan segera dimulai. Kamu harus memikirkan cara menghadapi murid-murid itu. Lin Yi tidak mengambil hati kekhawatiran Sugar. Saat ia di universitas, ia adalah pemain utama di tim basket, jadi pengalamannya tidak menjadi masalah. Terlebih lagi, dengan bantuan kebijaksanaan sang bijak, keterampilan basketnya pasti akan meningkat. Tidak akan menjadi tantangan untuk memberikan pelajaran penjasorkes kepada para mahasiswa sarjana ini. Universitas Normal Zonghai, Kelompok Penelitian Pendidikan Jasmani. Guru Sun, saya dengar kelas Anda dibatalkan. Yang berbicara adalah seorang guru laki-laki. Namanya Pang Dongsing, dan dia mengajar kelas kebugaran. Orang yang dipanggilnya Guru Sun disebut Sun Changwei. Dia adalah guru yang bertanggung jawab atas pelajaran basket di Universitas Normal, dan dia juga merupakan pelatih tim sekolah. Jangan sebutkan itu, aku akan mati karena marah, Zhang Wei mengutuk. Gaji pokoknya awalnya tidak tinggi, dan saya hanya berusaha memenuhi kuota kelas. Sekarang setelah kuota itu dirampas, saya akan kehilangan lebih dari $1.000 di akhir semester. Siapa Lin Yi itu? Bukankah dia sekretaris komite sekolah sebelumnya? Bagaimana dia bisa jadi guru basket di kelompok riset olahraga? Kudengar dia punya semacam hubungan dengan kepala sekolah. Dia pasti punya rencana licik. Itu tidak mungkin benar. Reputasi kepala sekolah Zhao selalu baik. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Apa masalahnya? Dialah alasan Li Detian dan Fu Jiajun diusir, kata Zhang Wei. Menurutmu, hubungannya dengan kepala sekolah Zhao terlalu baik. Dia bahkan mengeluarkan kepala sekolah Li demi dia. Itulah kenapa aku marah. Dia mengaturnya dengan sangat jelas sehingga dia tidak menunjukkan kerendahan hati sama sekali. Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Entah dia punya hubungan dengan kepala sekolah Zhao atau tidak, kita hanya bisa pasrah. Tepat saat mereka berdua sedang mengobrol, seorang guru pria bertubuh agak gemuk masuk dari luar. Wajahnya dipenuhi amarah. Guru Chen, ada apa denganmu? Bukankah kamu pergi ke kantor kepala sekolah? Siapa yang memprovokasimu? Tanya Sun Changwei. Pria yang dipanggil Guru Chen itu bernama Chen Jianye. Dia adalah guru taekwondo di universitas tersebut. Jangan bahas itu. Kupikir kepala sekolah Zhao ingin membahas aku sebagai guru yang luar biasa. Aku tidak menyangka dia akan membahas hal lain. Terus kenapa? Banyak sekali guru yang bersaing memperebutkan gelar ini di sekolah. Kalaupun tidak terpilih, kalian bisa belajar keras tahun depan, kata Sun Changwei. Aku bahkan tidak peduli dengan gelar guru yang luar biasa, kata Chen Jianye dengan marah. Tapi coba tebak. Bukan saja saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru berprestasi, tetapi kelas-kelas saya bahkan dipindahkan. Saya ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk kelas-kelas saya dan melunasi utang-utang saya. Sekarang, tidak ada yang tersisa. Kelasmu juga dipindahkan. Zhang Wei bertanya dengan heran. Apa maksudmu? Kelasmu juga dipindahkan, tanya Jianye. Ya, itu dipindah tugaskan ke seseorang bernama Lin Yi. Dulu dia anggota komite sekolah, tapi sekarang dia mengajar basket. Apa menurutmu itu tidak menyebalkan, kata Jianye. Tidak mungkin. Orang yang mengambil alih kelasku juga bernama Lin Yi, kata Jianye. Semua orang di kantor tercengang. Ada apa? Dia mengambil alih 2 kelas sendirian. Keterlaluan, kata Zhang Wei. Ini agak berlebihan, kata Dong Xing. Pendidikan jasmani bukanlah kelas yang penting, tetapi seharusnya tidak diperlakukan seperti ini. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Dia punya hubungan dengan kepala sekolah, kata Zhang Wei. Sekalipun kita tidak puas, kita tidak punya pilihan selain menanggungnya. Kecuali kita menyerah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Haha, aku mengerti apa yang terjadi sekarang, kata Jianye sambil tersenyum dingin. Si Lin Yi itu memanfaatkan koneksinya dengan kepala sekolah untuk mendapatkan lebih banyak uang. Bukankah itu jelas, kata Zhang Wei. Sun Tua, apakah kau benar-benar bisa bertahan dengan ini, tanya Jianye. Bagaimana kalau aku tidak bisa? Aku baru saja membeli rumah dan belum melunasi pinjamanku. Aku tidak bisa berhenti. Siapa bilang kamu harus berhenti? Beri dia sedikit kesulitan dan buat dia berhenti. Sun Changwei tertarik. Hah, bagaimana aku bisa memberinya kesulitan? Kamu tidak ada kelas di sore hari. Banyak dari mereka dari tim basketmu. Saat dia di kelas, minta saja beberapa pemain utama untuk pergi dan mengalahkannya dalam pertandingan, kata Chen Jianye. Bagaimana mungkin seorang guru yang bahkan tidak sebaik murid-muridnya memiliki kelicikan untuk mengajar mereka? Bab 236. Apakah menurutmu Lin Yi seorang vegetarian? Itu mungkin saja. Chang Wei mengubah posisinya, merasa bahwa kata-kata Jianye sangat masuk akal. Di kelas sore, kecuali beberapa anak laki-laki yang suka bermain bola, sisanya adalah anggota tim sekolah, jadi tidak ada keraguan tentang kekuatan mereka. Bahkan ada beberapa yang pangkatnya setingkat kota, jadi akan mudah bagi mereka untuk menghadapinya. Kita masuk saja diam-diam. Dia tidak punya hubungan dengan mereka, kan? Kalau begitu, biarkan dia masuk kelas. Apakah dia bisa melanjutkan kelas ini atau tidak, itu tergantung kemampuannya sendiri. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Sun Changwei berkata, karena kau berani mencuri kelasku, lebih baik kau tahu tempatmu. Ayo pergi. Kurasa sudah waktunya. Ayo kita ke kelas. Sun Changwei berdiri dan menyembunyikan ekspresi sedihnya sebelumnya. Tunggu kabar baikku di sini. Kurang dari setengah jam lagi, aku akan membuatnya mundur. Dengan temperamen tim sekolah, masing-masing dari mereka bagaikan dewa atau saudara kedua. Kurasa dalam 10 menit, mereka akan bisa membuat si tampan itu pingsan. Haha, itu masuk akal. Sambil tertawa keras, Sun Changwei mengambil jaketnya dan pergi ke pusat kebugaran. Pada saat yang sama, orang-orang yang datang ke kelas mengganti sepatu mereka satu demi satu, mempersiapkan diri untuk kelas pendidikan jasmani. Melihat Sun Changwei masuk, total lebih dari 50 siswa laki-laki secara otomatis berdiri dalam 2 baris, menunggu kelas dimulai. Jangan gugup, aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu hari ini, kata Sun Changwei perlahan. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi bertanggung jawab atas kelas basketmu. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu tentang hal ini. Hah! Semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pelatih, jangan mengolok-olok kami. Tidak ada yang lebih memenuhi syarat untuk memberi kami pelajaran basket selain Anda, kata Jiang Yajun, point guard tim basket tersebut. Ya, dan liga musim panas kampus akan segera dimulai. Ayo cepat mulai kelas kita, kata Fu Qingshan dengan suara teredam. Zhang Wei sangat puas dengan kinerja anggotanya. Alur cerita berjalan sesuai harapannya. Tak lebih dari 10 menit, Lin Yi sudah pergi dengan wajah penuh rasa malu.
Aku nggak bercanda sama kalian. Kepala sekolah udah cari guru yang lebih baik buat kalian, jadi aku di PHK. Aku nggak akan bertanggung jawab lagi sama kalian. Mustahil. Jiang Yajun berkata. Kamu adalah pemain small forward utama di Universitas Olahraga Songhai, dan kamu juga berkompetisi di Kuba. Siapa yang bisa lebih baik darimu? Kecuali kamu menemukan pemain CBA yang sudah pensiun, tidak ada orang lain yang punya kemampuan seperti itu. Jangan bilang begitu. Mungkin kepala sekolah mengira aku tidak bisa, jadi dia mencarikanmu guru yang lebih baik. Jangan mengeluh, kata Sun Changwei sambil tersenyum, tampak seperti sedang menonton acara yang bagus. Pelatih, hanya ada selusin guru pendidikan jasmani di sekolah kita, dan belum ada guru pendidikan jasmani baru yang direkrut. Siapa guru baru yang akan mengajar kita? Tanya Jiarui. Dia sudah jadi bagian dari sekolah kita. Dia guru paling populer akhir-akhir ini, kurasa namanya Lin Yi. Aku kenal dia, kata Yajun. Tapi bukankah dia sekretaris komite Liga Kampus? Dulu dia mengajar perencanaan karir untuk mahasiswa, dan sekarang dia mengajar basket. Bukankah itu konyol? Mau bagaimana lagi, dia punya hubungan dengan kepala sekolah, dia bisa mengambil kelas apapun yang dia mau, kata Sun Changwei. Lagi pula, dia tidak hanya mengikuti les basket saya, tapi juga les taekwondo guru Chen. Dia bisa menghasilkan banyak uang dengan mengajar 2 kelas sendirian. Apa-apaan ini, kata Jiang Yajun. Aku belum pernah dengar ada guru yang bisa ngajar 2 mata pelajaran. Bukankah sudah jelas ada yang mencurigakan? Terlalu mencurigakan. Kita tidak akan membiarkan anak laki-laki cantik itu mengajari kita, teriak seseorang. Ya, kami akan mengusirnya saat dia sampai di sini. Dia cuma anak yang cantik. Dia mungkin bahkan tidak tahu cara melempar bola. Bagaimana dia bisa mengajari kita, kata Jiang Yajun. Dengan tubuhnya yang kecil, dia mungkin akan terbang setelah aku memberinya sentuhan ringan, kata Fu Qingshan. Aku benar-benar ingin memberinya perlawanan dari dalam. Mogok. Aku nggak mau pergi. Berderak. Pintu-pintu pusat kebugaran terbuka, dan semua orang menoleh untuk melihat Lin Yi berjalan masuk dari luar. Namun, ketua komite sekolah, Sugar, juga datang bersamanya. Zheng Jiarui, Jiang Yajun, dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi jijik di wajah mereka. Dia datang untuk kelas pendidikan jasmani, dan bahkan menyeret ketua komite sekolah, Sugar, ke sini bersamanya. Apa dia takut tidak sanggup mengurusnya, lalu mengirim seseorang untuk mengurusnya? Ini terlalu pengecut. Melihat Lin Yi dan Sugar datang, Zhang Wei memperbaiki ekspresinya. Dia tidak terlalu peduli pada Lin Yi, tetapi dia tetap harus memberi hormat pada Sugar. Direktur Su, Tuan Lin, kalian sudah datang, kata Zhang Wei sambil tersenyum, tampak senang melihat mereka. Lin Yi mengangguk. Aku dengar ada yang bilang mau berhenti kelas waktu aku masuk tadi. Ada apa? Mereka bahkan belum gabung kelasku dan sudah marah-marah begini. Tidak, Guru Lin, Anda salah dengar. Mereka tidak bilang akan memboikot kelas itu. Pelatih, katakan saja yang sebenarnya padanya. Itulah yang kami katakan, kata Jiang Yajun. Kelas basket sudah bagus. Kenapa harus ganti pelatih? Kita tetap harus bermain di liga. Tanpa pelatih tingkat tinggi yang membimbing kita, performa kita pasti akan terpengaruh. Sugar mengungkapkan keseriusan yang sesuai dengan posisinya dan berkata, sekolah punya alasan tersendiri untuk pengaturan semacam ini. Dengarkan saja kami. Ekspresi Sugar dingin dan kata-katanya brutal. Menyebut orang-orang ini pembuat onar sama sekali tidak salah. Kelas bahkan belum dimulai, dan mereka sudah mulai ribut. Namun, kemungkinan besar Zhang Wei sedang memperkeruh suasana. Kalau tidak, para siswa ini tidak akan bereaksi sebesar itu. Dia tidak tahu apakah Lin Yi bisa mengendalikan siswa-siswa ini. Berhenti bicara, kata Lin Yi. Ini kemauan siswa. Sebagai guru, kalau ada yang ikut campur, sama saja dengan memenjarakan mereka. Sugar mengerucutkan bibirnya. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Petik 1. Zhang Wei tersenyum simpul. Ia belum mengerahkan banyak tenaga, dan pria ini sudah tertegun. Seperti kata pepatah lama, kau harus punya tubuh yang kuat untuk menempa logam. Kalau kau tak punya tubuh yang kuat, jangan halangi porselen. Belum 5 menit, dia sudah diusir. Tidak diperlukan tindakan drastis apapun. Lin Yi melangkah maju beberapa langkah, menatap 50 siswa di seberangnya dengan senyum di wajahnya. Saya dengar dari luar kalau kalian sedang mogok kelas. Nah, sekarang saya akan melakukan sedikit investigasi. Bagi yang bersedia tinggal dan mengikuti kelas, silakan maju selangkah. Semua orang di tim saling berpandangan. Tak ada yang bergerak. Jika mereka menonjol saat ini, mereka akan terisolasi di masa depan. Mereka bahkan mungkin disebut penjilat. Jadi, mereka sama sekali tidak bisa menonjol. Lagi pula, orang ini memang tidak memiliki kualifikasi untuk mengajar les basket. Meskipun mereka hanya mahasiswa, mereka harus berani mengambil sikap.
Mereka harus menunjukkan kepada sekolah bahwa mereka bukan orang yang mudah ditipu. Zhang Wei merasa lega saat melihat tidak ada satupun siswa yang maju. Dia seharusnya memanggil guru-guru lain untuk menonton pertunjukan itu. Karena belum ada yang maju, artinya kalian semua ingin berhenti kuliah. Kalian tidak perlu mengikuti kelas ini sampai akhir semester. Lin Yi berbalik dan tersenyum pada Sugar. Sekian untuk kelas basket mulai sekarang. Kembalilah dan kerjakan soalnya. Anggap saja mereka semua gagal. Gagal. Sugar terkejut. Kamu membuat begitu banyak murid gagal. Kalau tidak masuk kelas, apa salahnya gagal, kata Lin Yi. Lihatlah mata pelajaran mereka yang lain, dan saya rasa kalian akan menemukan bahwa mereka juga gagal dalam mata pelajaran itu. Menurut peraturan sekolah, jika kalian gagal dalam lebih dari 4 mata pelajaran, kalian harus mengulang semester dan mengulang kelas. Kalian bahkan bisa meminta biaya kuliah yang lebih tinggi. Hebat, kan? Bab 237. Bermain trik dengan Lin Yi. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan dengan cara ini. Sugar tidak membuang-buang napasnya dan memberi Lin Yi cukup wajah. Mendengar kata gagal dan mengulang, semua yang hadir tidak dapat menahan diri. Mereka memang murid yang nakal sejak awal, dan jika mereka gagal dalam pendidikan jasmani, mereka pasti tidak akan jauh dari keharusan mengulang semester. Ini bukan ancaman kosong, karena ada siswa yang dipaksa mengulang setiap tahun. Guru Lin, Guru Lin. Sun Changwei tidak bisa duduk diam lagi. Dia tidak menyangka Lin Yi begitu kejam. Jika dia membunuh semua siswa ini, Sun Changwei tidak akan bisa bertanggung jawab. Ada apa? Lin Yi berbalik dan bertanya. Guru Lin, tenanglah. Mereka semua murid dan mereka agak impulsif. Jangan terlalu perhitungan dengan mereka. Apakah aku kalkulatif, kata Lin Yi. Mereka bilang mau mogok, jadi saya mengikuti aturan dan memenuhi permintaan mereka. Di mana lagi mereka bisa menemukan guru sebaik saya? Wajah Zhang Wei langsung muram. Kamu jelas mendapat dukungan dari kepala sekolah, jadi kamu tidak perlu takut. Kalian semua berdiri di sana untuk apa? Minta maaf pada Guru Lin. Zhang Wei memberi kuliah. Sebagai mahasiswa, kalian semua tidak punya sopan santun. Kami hanya memanjakan kalian. Guru Lin, kami salah, kata semua orang dengan enggan. Kalian gak usah memaksakan diri. Aku juga mau liburan. Nggak bisa kasih aku kesempatan buat istirahat dari tugas sekolah. Tidak, tidak, kami tidak memaksamu. Kami tahu kami salah. Lin Yi melirik yang lain. Bagaimana dengan kalian? Kami juga tahu kami salah, kata semua orang serempak. Sugar, yang berdiri di samping, tertawa diam-diam. Tak seorang pun bisa memahami metode Lin Yi. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan pelajarannya, kata Lin Yi dengan tenang. Perhatian, ke-50 siswa itu menyesuaikan postur mereka dan berdiri tegak. Namun, kebencian mereka terhadap Lin Yi semakin dalam. Agar tidak gagal di kelas, mereka terpaksa mengalah. Lin Yi menunjuk Zheng Jiarui. Keluar dari barisan dan pimpin semua orang untuk melakukan latihan pemanasan. Mengerti, Guru Lin, jawab Zheng Jiarui acuh tak acuh. Lin Yi tidak mempersiapkan pelajaran sebelumnya, tetapi dia tetap mengetahui proses umumnya. Dia pernah mengikuti pelajaran basket saat masih sekolah, dan pemanasan merupakan bagian paling dasar dan penting. Sama seperti dia harus mengenakan sabuk pengaman saat masuk ke dalam mobil. 10 menit kemudian, pemanasan selesai. Lin Yi berkata, 2 set lari cepat bunuh diri, masing-masing 20 kali, dengan jarak 5 menit. Ayo kita mulai. 2 set lari bunuh diri. Zheng Jiarui merasa salah dengar. Guru, apakah Anda yakin? Itu cuma 2 set lari cepat bunuh diri. Ini latihan dasar dalam pelajaran basket. Kamu tahu nggak? Tapi bukankah itu terlalu berlebihan? Biasanya kami berlatih dengan 10 repetisi masing-masing, dan melakukan 2 set, kata Zheng Jiarui. Sekarang setelah kita menggandakan jumlah latihan, kita tidak akan bisa bergerak lagi setelah selesai berlari. Bagaimana kamu bisa bersaing di masa depan jika kamu bahkan tidak memiliki sedikit stamina? Guru, itulah yang tidak Anda mengerti, kata Zheng Jiarui. Meskipun kami akan bertanding, intensitas kompetisinya tidak terlalu tinggi. Saya rasa kami harus lebih banyak mengasah teknik. Stamina kami sudah cukup. Apa yang dikatakan Saudara Rui masuk akal, kata Jiang Yajun. Guru Lin, meskipun Anda seorang guru pendidikan jasmani, Anda tidak boleh terlalu keras kepala. Anda harus bertindak sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Sun Zhangwei tersenyum. Inilah hasil yang diinginkannya. Seseorang yang tidak tahu apa-apa akan mengajarkan basket. Apakah dia tahu cara menembak? Dari segi keterampilan, kalian tidak sebaik orang-orang dari sekolah lain. Dari segi daya tahan, kalian bahkan tidak mau berusaha. Bagaimana kalian bisa menang kalau terus seperti ini? Guru, saya tidak berpikir kita kalah dari yang lain dalam hal keterampilan dan kekuatan fisik, kata Jiang Yajun.
Kita perlu mengikuti latihan basket yang paling ortodoks, bukan lari cepat bunuh diri yang tidak berguna. Latihan basket paling ortodoks. Lin Yi tersenyum. Baiklah, aku akan mengajakmu latihan menembak dengan titik tetap. Targetnya 20. Selama tingkat keberhasilan tembakanmu di atas 90%, aku akan membimbingmu latihan basket paling ortodoks. Puff. Jiang Yajun tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Aneh banget. Kita lagi di kelas nih, serius deh, kata Sugar sambil memasang wajah datar. Direktur Su, saya tahu tentang situasi Guru Lin. Beliau dulu anggota Komite Liga Pemuda Sekolah. Beliau bahkan pernah memberikan ceramah untuk mata kuliah pilihan rencana karir mahasiswa. Saya sungguh tidak bisa membayangkan metode seperti apa yang akan beliau gunakan untuk membimbing kami menjalani latihan basket ortodoks, kata Jiang Yajun. Mungkinkah Guru Lin pernah bermain di Kuba seperti Guru Sun? Posisi apa yang dia mainkan? Berapa poin per pertandingan? Aku belum pernah bermain di Kuba sebelumnya, tapi kurasa aku punya cukup banyak hal untuk diajarkan kepadamu. Sun Changwei menatap Jiang Yajun. Jiang Yajun tertegun sejenak sebelum bereaksi. Guru, bukankah Guru bilang ingin saya memasukkan beberapa lemparan bebas? Tapi saya ingin tahu apakah tingkat akurasi tembakan Guru sendiri di atas 90%. Guru kan guru, jadi kalau Guru saja tidak bisa melakukan apa yang diminta, Guru seharusnya tidak berhak meminta ini kepada kami. Jaga sikapmu, kata Sugar. Lin Yi itu guru olahraga kalian. Kalian harus melakukan apapun yang dia mau. Inilah yang ditakutkan Sugar. Lin Yi datang untuk mengajar hanya karena hubungannya dengan kepala sekolah, tetapi keterampilan basketnya jelas tidak sebaik pemain utama tim sekolah. Jika dia terprovokasi oleh mereka, dia tidak akan bisa menghadiri kelas berikutnya. Guru Lin, saya tahu saya salah. Seharusnya saya tidak menantang Anda dalam menembak. Tolong jangan mengecewakan saya, kata Jiang Yajun dengan nada sarkastis. Tidak mau. Aku seorang guru. Bagaimana aku bisa menjadi guru jika aku bahkan tidak punya kemampuan untuk melakukan ini? Melihat ekspresi percaya diri Lin Yi, orang lain di lapangan tidak bisa menahan tawa. Seorang pria yang mengandalkan penampilan dan koneksinya untuk masuk ke sekolah masih ingin bersaing dengan Jiang Yajun dalam menembak. Dia adalah poin guard utama di tim sekolah, dan menembak adalah keahliannya. Dia benar-benar bodoh. Lin Yi, jangan gegabah, kata Sugar pelan. Aku masih bisa mengendalikan mereka dan menjaga ketertiban di kelas. Kontrol apa? Sebagai guru, Anda harus meyakinkan orang dengan akal sehat. Lin Yi mengambil bola basket di tanah, melompat sedikit, dan menembakkannya ke udara. Dia bahkan berhasil memasukkan 3-pointer. Lumayan. Guru Lin, lemparannya cukup bagus. Saya akan mengambil bolanya untuk Anda. Jiang Yajun melempar bola basket, dan Lin Yi tanpa ragu, melompat lagi dan mencetak 3-pointer lagi. Sua. Ia melesat melewati jaring. Dia memukulnya lagi. Semua orang tercengang. Mereka tidak percaya Lin Yi bisa mencetak 2 tembakan 3 angka berturut-turut. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk melempar bola sejauh itu. Terlebih lagi, posturnya sangat rapi. Itu bukan sekadar keberuntungan. Lin Yi memberi isyarat kepada Jiang Yajun, ambil bolanya dan lanjutkan. Jiang Yajun tidak mempercayainya dan melemparkan bola itu lagi. Memukul 2 kali berturut-turut itu bukan apa-apa. Rekornya adalah 6 kali berturut-turut. Setelah menerima bola, Lin Yi tidak ragu-ragu dan melemparkan bola lainnya langsung ke gawang. Sugar membelalakkan mata indahnya. Kemampuan Lin Yi tidak buruk. Dia mencetak 3 gol berturut-turut dari jarak yang sangat jauh. Dia memang menakjubkan. Sua. Selama beberapa menit berikutnya, Lin Yi berdiri di kedua sisi, melepaskan 19 tembakan 3 angka dari 2 sudut 45 derajat dengan lengkungan yang sempurna. Sedangkan bola terakhir, dia melemparnya dengan santai dan mengenai bingkai. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, kamu hanya perlu mengalahkan mereka semua untuk mengalahkanku, kata Lin Yi. Sebaliknya, kalau kamu menang, kamu tidak perlu mengikuti kelas pendidikan jasmani semester ini. Aku akan memberimu nilai penuh di akhir semester. Bab 238. Aku memenangkan kejuaraan. Apa-apaan? 19 dari 20. Bagaimana aku bisa mengalahkannya? 50 siswa di kelas basket semuanya tercengang oleh kekuatan mengerikan Lin Yi. Bahkan Zhang Wei pun terdiam. Bagaimana mungkin dia begitu terampil? Bagaimana dia berlatih secara normal? Lin, guru, saya terkesan, kata Jiang Yajun dengan linglung. Dia tahu levelnya sendiri. Pria ini sudah mencetak 19 angka berturut-turut, dan yang terakhir adalah lemparan buta. Kalau tidak, dia juga bisa mencetak angka itu. Dia bukan manusia. Apakah ini Lin Ritian yang legendaris dari Tiongkok? Karena kamu sudah menyerah, ayo kita kembali dan melakukan lari cepat bunuh diri, kata Lin Yi. Lakukan 3 set sekarang, masing-masing set 20 kali.
Tadinya kita cuma ngomongin 2 set, sekarang jadi 3 set, kata Fu Qingshan. Kalau kamu nggak mau, kamu bisa coba lagi, kata Lin Yi. Aturannya sama seperti dulu. Kalau kamu menang, kamu nggak perlu ikut kelas lagi. Kalau kalah, pertandingannya 4 set. Guru, apa kau tidak sedang menindasku? Tanya Fu Qingshan. Aku pemain dalam. Kalau kau terus melempar bola di luar, aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Sun Changwei menatap Fu Qingshan dan berpikir, anak bodoh ini benar-benar mengerti. Dia bahkan tahu cara memprovokasi. Baiklah. Aku tidak akan menembak dari luar, aku hanya akan menembak dari dalam zona 3 detik. Jangan main-main, Guru Lin. Fu Qingshan tertawa. Tinggi saya 199 cm dan berat 220 pon. Kalau saya angkat tangan ke dalam, kamu bahkan tidak akan bisa melihat keranjangnya. Kalau begitu, mari kita coba. Melihat perbedaan tinggi dan berat antara Lin Yi dan Fu Qingshan, Sugar mengerutkan kening. Perbedaan antara keduanya begitu besar. Berdiri di bawah keranjang itu seperti menatap gunung. Bagaimana mungkin Lin Yi bisa melawannya? Dia tidak melihat adanya celah sama sekali. Fu Qingshan mengambil bola basket dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Guru Lin, Anda servis dulu. 21 poin akan dipertandingkan. Siapapun yang mencapai 21 poin lebih dulu akan menang. Tidak masalah. Lin Yi memegang bola sementara Fu Qingshan bertahan. Beberapa dribble dan tipuan mengganggu langkah Fu Qingshan, dan Lin Yi berbalik untuk mencetak layup. Indah, kata Sugar. Direktur Su, jenis bola ini sangat rata-rata, kata Sun Changwei. Tubuh Lin fleksibel, dan Fu Qingshan belum sepenuhnya beradaptasi. Wajar jika dia bisa menemukan celah untuk berbaring. Fu tua, jangan lunak padanya, kata Zheng Jiarui. Aku tidak mau melakukan lari cepat bunuh diri. Aku hanya bercanda tadi. Aku akan melawan Guru Lin sedikit kali ini dan menunjukkan betapa kuatnya aku, kata Fu Qingshan sambil tersenyum, sama sekali tidak menganggap serius Lin Yi. Kau boleh saja mengandalkan kekuatan, tapi jangan terlalu kuat. Dengan fisikmu, kau bisa membuat Guru Lin melayang hanya dengan sedikit kekuatan. Tak akan ada yang mengajari kita pelajaran basket lagi kalau itu sampai terjadi, ejek Jiang Yajun. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Aku hanya akan menggunakan 30% dari kekuatanku. Babak kedua serangan dimulai. Lin Yi memegang bola dan kembali berjalan ke garis dalam. Kali ini, Fu Qingshan meningkatkan pertahanannya. Ia membuka lengannya seperti jaring besar. Guru Lin, kamu bisa. Kuharap kamu bisa mencelupkan bola ke atas kepalaku kali ini. Melihat Fu Qingshan menjadi serius, Sun Changwei menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berkata dengan percaya diri. Fu Qingshan mulai serius. Semua rute serangan telah diblokir. Keunggulan Guru Lin sudah tidak berguna lagi. Sugar gugup. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Yi dengan bola itu. Fu tua, blokir saja bolanya. Cuacanya panas sekali. Jangan beri Guru Lin kesempatan. Dia akan cepat frustrasi, kata Zheng Jiarui. Tidak masalah. Fu Qingshan tertawa. Tapi kalau aku membuat Guru Lin tidak senang, dia akan membuat semua kelasnya tidak lulus. Aku tidak akan terlalu lancang. Hutong. Tiba-tiba, bahu Lin Yi mengerahkan sedikit tenaga dan mendorong Fu Qingshan hingga terjatuh. Kemudian, ia melempar bola basket dengan ringan dan mencetak poin. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang saat melihat Lin Yi dengan santai mendorong Fu Qingshan. Dia adalah senter utama tim sekolah dan beratnya lebih dari 90 kg, bagaimana dia bisa mendorong Fu Qingshan hanya dengan satu sentuhan? Fu Qingshan menatap Lin Yi dengan tak percaya. Perbedaan berat badan antara keduanya setidaknya 60 pon. Bagaimana dia bisa mendorongnya? Lagi pula, dia sama sekali tidak ceroboh. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendorongnya menjauh. Dia adalah seorang pemuda tampan yang berhasil mencapai puncak berkat koneksinya, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Fu tua, seriuslah. Jangan gegabah kali ini. Gunakan semua kekuatanmu, atau kau harus segera berlari, kata Lin Yi. Mengerti, kata Fu Qingshan dengan gugup. Serangan ronde ketiga dimulai. Lin Yi mengambil bola dan langsung berlari ke dalam lingkaran dalam, setengah meter di depan Fu Qingshan, lalu melepaskan tembakan lompat. Sial, ini jurus andalan McGrady. Seindah lukisan. Lin Yi mengambil bola dan tersenyum. Dengan kemampuanmu, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Saya sudah lama tidak bermain 1 lawan 1, saya belum terbiasa. Sebagai senter utama tim sekolah, Fu Qingshan sedikit malu. Ia berkata dengan wajah muram. Guru Lin, mari kita putuskan pemenangnya dengan 1 poin. Jika guru masih bisa mencetak angka, maka guru menang. Jika guru bisa bertahan, maka guru menang. Tidak masalah. Melihat mereka berdua akan menentukan pemenangnya dengan 1 poin, semua orang menjadi serius. Ini bukan lagi masalah berlarian maju mundur, ini masalah wajah.
Kalau mereka dihajar gigolo, mereka tidak akan punya muka lagi untuk mengambil pelajaran basket. Lin Yi masih sama seperti sebelumnya dengan tembakan terakhir. Dia langsung menyerbu ke jalur dalam dengan bola. Fu Qingshan mendengus dingin. Pull up jump shot-nya nggak bakal berhasil lagi. Aku nggak mau jatuh ke hal yang sama 2 kali. Lin Yi tidak berkata apa-apa, dia langsung berlari membawa bola. Fu Qingshan merasakan bayangan hitam melintas di depannya. Sudah terlambat baginya untuk bertahan. Ini bukan pull up. Dia mau dung. Hutong. Lin Yi melakukan dung tomahawk meluncur melintasi Fu Qingshan. Bola basket mendarat di tanah, dan terdengar suara berderit dari rak basket. Seolah-olah memberitahu yang lain bahwa dung itu nyata dan bukan sekadar ilusi. Ini terlalu keren. Sugar menatapnya dengan mulut ternganga. Ia bahkan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bukankah keterampilan basket Lin Yi terlalu bagus? Pantas saja dia ingin mengajar basket. Ternyata dia punya kemampuan yang sangat tinggi. Itu bola terakhir, kata Lin Yi. 4 set, masing-masing 20 repetisi. Ayo mulai sekarang. Guru Lin, kamu terlalu kuat. Fu Qingshan berkata dengan tidak percaya. Seorang pemain dengan tinggi 180 cm ke atas benar-benar melangkah di garis lemparan bebas dan melakukan dung tomahawk. Luar biasa. Sekarang aku tidak bisa melakukannya sebaik dulu. Dulu waktu aku masih sekolah, jauh lebih baik. Waktu sekolah, tanya Fu Qingshan heran, waktu Guru Lin masih sekolah, apa beliau ikut tim sekolah? Kamu dari sekolah mana? Politeknik Zonghai, saya memenangkan kejuaraan di Liga Musim Panas yang Anda sebutkan. Bab 239. Perasaannya tidak buruk, kan? Dia memenangkan kejuaraan Liga Musim Panas. Semua orang tercengang. Dewa basket. Tampaknya dia tidak mengandalkan koneksinya, dia benar-benar memiliki kemampuan. Kemampuan Lin Yi tidak buruk, tetapi karena tinggi badannya, agak sulit baginya untuk melakukan dung. Namun, dengan dukungan sistem, hal itu tidak menjadi masalah. Mencelupkan sekarang mudah dan menyenangkan. Baiklah, sudahlah. 4 kasus bunuh diri. Kita mulai latihan yang sebenarnya setelah selesai. Di bawah kekuatan Lin Yi yang mengerikan, 50 orang di pengadilan semuanya patuh melakukan bunuh diri. Tak seorang pun berani mengeluh. Dengan orang yang begitu berkuasa di sekitarnya, siapa yang berani mengeluh? Guru Lin, serah terima sudah selesai. Saya serahkan murid-murid ini kepada Anda, dan mereka akan menghalangi Anda, kata Zhang Wei sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Oke. Lin Yi mengangguk tanpa berkata apa-apa. Zhang Wei tahu bahwa Lin Yi mempunyai beberapa keluhan terhadapnya, tetapi lebih baik pergi secepatnya. Zheng Jiarui dan yang lainnya berlarian bola-bali di lapangan basket saat Lin Yi dan Sugar berdiri di samping. Lin Yi, kamu benar-benar hebat. Aku tidak tahu kamu begitu jago main basket. Kalau tahu, aku tidak akan mengikutimu ke sini. Sudah kubilang, kaulah yang tidak mendengarkan. Aku juga khawatir padamu. Sugar menyisir rambutnya, kurasa kau bisa menangani kelas olahraga ini dengan mudah, jadi aku tidak akan merepotkanmu lagi. Tapi jangan lupa, kelasmu berikutnya adalah rencana karir untuk mahasiswa. Jangan terlambat. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Lin Yi melanjutkan kelasnya setelah Sugar pergi. Kelas basket ini tidak sulit sama sekali karena kekuatan Lin Yi yang mengerikan. Tidak lama kemudian kelas pun berakhir setelah para siswa menyelesaikan bunuh diri mereka. Lin Yi mampu mengalahkan mereka semua pada sesi latihan berikutnya. Setelah satu kelas, semua orang kagum pada Lin Yi. Tingkat keterampilan Lin Yi jelas di atas Guru Sun. Setidaknya, itu lebih dari cukup baginya untuk melatih mereka. Dunia pria sesederhana itu. Semuanya tentang kekuatan. Selama kamu kuat, mereka akan menghormatimu. Lagi pula, itu berasal dari lubuk hati mereka. Namun, dunia wanita berbeda. Kalau mereka ketemu orang yang badannya lebih bagus dan mukanya lebih cantik, mereka pasti akan mengira kalau orang itu jalang. Bel berbunyi, dan Lin Yi membubarkan tim. Pada saat yang sama, Lin Yi melihat antarmuka sistem dan menemukan bahwa kemajuan misi sudah terbaca 2/20. Dengan kecepatan ini, misi akan selesai dalam 10 hari lagi. Satu-satunya kekurangannya adalah intensitasnya agak terlalu tinggi. Jianye dan Pang Dongxing melihat Zhang Wei di kantor ketika mereka kembali. Pak Sun, bagaimana? Para siswa di tim sekolah seharusnya bisa mengalahkan Lin Yi, kan? Seseorang memang dipukuli hingga menyerah, kata Jianye dengan kurang tertarik. Tapi mereka tidak mengalahkannya sampai menyerah. Dia mengalahkan seluruh tim sekolah sampai menyerah, kata Jianye. Hah? Keduanya saling menatap dengan tak percaya. Jangan bercanda, aku tahu kekuatan tim sekolah, kata Jianye. Bahkan aku pun bukan tandingan mereka. Bagaimana mungkin anak tampan itu bisa mengalahkan mereka semua, kata Jianye. Kau tidak ada di sana saat itu. Kau tidak tahu apa yang terjadi. Sun Changwei mendesah. Kemampuan basketnya jelas tidak kalah dengan saya.
Keterampilan dan teknik dasarnya sangat solid. Dia bahkan melakukan dung ala tomahawk melewati Fu Qingshan. Saat itu, saya hampir mati ketakutan. Saya merasa seperti ada pegas yang terpasang di kakinya. Lompatannya sungguh mengerikan. Tidak mungkin. Apa kita semua salah menilai dia? Kami memang salah menilai dia. Saat kuliah, dia juga merupakan kekuatan utama tim basketnya. Terlebih lagi, dia memenangkan kejuaraan Liga Musim Panas. Singkatnya, dia punya kekuatan. Metodemu sama sekali tidak berhasil. Sun Changwei menghela napas. Tidak ada harapan baginya untuk mengklaim bonus waktu kelas tambahannya. Ini bukan salahmu. Sebelum ini, siapa sangka kemampuan basketnya akan sebagus ini. Chen Jianye menepuk bahu Sun Changwei dan berkata, besok ada kelas taekwondo. Aku akan membantumu membalas dendam. Bagaimana kamu ingin menghadapinya? Apalagi yang bisa kulakukan, tentu saja, dengan spar. Chen Jianye tersenyum bangga dan berkata, lagi pula, tinju dan kaki tidak punya mata. Sekalipun ada masalah, aku masih bisa menyingkirkan tanggung jawabnya. Singkatnya, aku harus menunjukkan kekuatannya. Jangan anggap aku, Chen Jianye, kesemek yang lembek. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu besok. Jangan khawatir, lihat saja aku. Lin Yi tiba di kelas setelah kelas basket. Kelasnya penuh sesak, sama seperti kelas pertama, dengan lebih dari 90% siswanya adalah perempuan. Dari 10% sisanya, lebih dari separuh siswa memiliki masalah dengan orientasi seksual mereka. Ini juga mencerminkan bahwa penampilan Lin Yi pasti lumayan di universitas. Lin Yi telah berencana untuk menyelesaikan kelas seperti perencanaan karir untuk mahasiswa, hanya dengan sedikit membual. Namun, melihat sepasang mata penuh harap menatapnya, untuk pertama kalinya Lin Yi merasa bahwa menyombongkan diri akan sangat menegangkan. Lin Yi mengemasi barang-barangnya dan kembali ke kantornya setelah kelas. Mengapa kalian belum pulang kerja? Kaksu bilang dia akan mentraktir semua orang makan malam-malam ini sebagai ucapan selamat datang. Kita bukan orang luar. Sayang sekali kalau kita menyambut semua orang. Lin Yi menolak tawaran Sugar karena Wang Ying masih di rumahnya. Setelah berkendara pulang, Lin Yi melihat dua gantungan di pintu berisi pakaian dan spray miliknya tergantung di sana. Bahkan pakaian dalamnya telah dicuci oleh Wang Ying. Betapa berbudi luhurnya. Ketika ia memasuki rumah, ia mendapati Wang Ying dengan handuk melilit kepalanya dan mengenakan piyama sutra. Ia sedang sibuk menyiapkan makan malam di dapur. Fokus adegan itu bukanlah pada masakan dalam panci, tetapi pada fakta bahwa Wang Ying berpakaian terlalu keren. Aku tidak percaya berpakaian seperti ini di rumah seorang pria lajang. Kurasa kau mencoba merayuku, kata Lin Yi. Mari kita lihat apakah kamu bisa menahannya, kata Wang Ying dengan tatapan menggoda di matanya. Aku wanita yang lemah. Aku tidak bisa melawan jika kau ingin mencoba, tapi jika Presiden Ji tahu tentang ini, itu tidak akan ada hubungannya denganku, kata Lin Yi. Lin Yi menghampiri dan menepuk pantat Wang Ying. Rasanya cukup nikmat. Apakah kamu pikir aku tidak akan melakukannya? Kamu berani sekali. Tidak ada yang tidak akan kamu lakukan. Wang Ying meletakkan spatulanya. Dia sama sekali tidak keberatan dengan tindakan berani Lin Yi. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana? Aku merasa cukup baik, kan? Kamu mau melakukannya lagi? Bab 240. Apakah Anda menukar IQ Anda dengan pisau dapur? Rasanya memang menyenangkan. Kamu sudah banyak berlatih, kan? Tentu saja, yoga bukan tanpa tujuan. Wang Ying mengambil spatula lagi. Duduklah di ruang tamu. Makanannya akan segera siap. Tak lama kemudian, 4 hidangan dan 1 sup pun tersaji. Rasanya sungguh mewah. Lin Yi melihat sebuah koper hitam di samping sofa ketika mereka sedang makan. Apakah kamu sudah mengemas barang-barangmu? Saya membeli salah satu rumah perusahaan, saya masuk lewat pintu belakang. Jadi saya bisa check-in lebih awal, saya akan mengurus sisanya dengan santai, kata Wang Ying. Jadi, saya mengemasi barang-barang saya hari ini dan memutuskan untuk pindah besok. Kenapa kamu buru-buru pergi? Aku kan tidak punya tempat tinggal. Rasanya seperti mengusirmu saja. Kamu nggak tahu kan, kamu ini orang seperti apa? Lagi pula, ini rumahmu. Kalau Presiden Ji datang suatu hari nanti, bayangkan betapa canggungnya kalau aku di sini. Kamu sudah sangat membantuku. Kalau ini memengaruhi hubunganmu dan Presiden Ji, aku bakal jadi orang berdosa. Ini tidak seserius yang kamu katakan. Kamu terlalu banyak berpikir. Tidak masalah, aku sudah memutuskan, aku akan pindah besok, kata Wang Ying. Kalau nanti kamu nggak ada kegiatan lain, kamu bisa datang ke rumahku. Setidaknya suasananya akan lebih santai. Lin Yi tersenyum. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan bicara lagi. Aku akan menelepon beberapa orang besok untuk membantumu pindah. Tidak perlu, aku sudah menghubungi perusahaan pindahan, kata Wang Ying. Dan aku tidak punya banyak barang. Aku tidak menginginkan sisanya, jadi kamu tidak perlu meminta bantuan.
Terlalu merepotkan. Lin Yi mengangguk. Situasi Wang Ying memang agak istimewa, dan kepindahannya merupakan kesempatan untuk memulai yang baru. Ia menganggap sebagian besar barang di rumah itu tidak akan dibutuhkan, jadi tidak perlu membuat keributan besar. Keesokan paginya, Wang Ying pulang ke rumah dan bersiap untuk berkemas dan pindah. Dalam perjalanan ke sekolah, Lin Yi menerima telepon dari Ji Qingyan. "Kamu lagi sibuk apa sekarang? Apa masih terima pesanan?" "Saya berhenti mengurus tugas," kata Lin Yi. "Saya kembali ke sekolah untuk menjadi guru." "Ya, saya bersekolah untuk mengajar basket dan taekwondo, untuk merasakan kehidupan yang berbeda." "Kamu juga bisa basket dan taekwondo?" tanya Ji Qingyan heran. "Saya benar-benar tidak menyangka hal itu akan terjadi. Saya juga bisa yoga. Apakah Anda butuh saya mengajari Anda di malam hari?" "Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau ingin memanfaatkanku. Aku di sini untuk membimbingmu dengan tujuan mengajar, tapi kau malah mencemarkan nama baikku. Itu agak picik. Pokoknya, aku tidak butuh kau mengajariku. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk memanfaatkanku." Lupakan saja ide itu." "Bagus. Tapi semua cewek di kampus antri untuk itu." "Berani sekali kau," kata Ji Qingyan dengan arogan. "Ini hidupku. Presiden Ji tidak akan repot-repot, kan?" "Cek, aku terlalu malas untuk mengganggumu." Ji Qingyan juga merasa bahwa dia salah, jadi dia mengganti topik dan berkata, "Yuan akan datang ke rumahku sore ini untuk membahas pembiayaan. Kamu mau ikut? Kalian berdua bisa membicarakannya." "Kenapa aku harus ikut? Saya khawatir kamu tidak punya tempat untuk menginap di sore hari, jadi saya memintamu untuk datang dan menikmati AC. Aku punya satu di kantorku." "Buat apa aku datang ke tempatmu untuk menikmati AC?" tanya Lin Yi. "Kenapa? AC-mu wanginya enak." "Ya, rasa mangga. Saya bisa memikirkannya." "Hehe." Ji Qingyan tersenyum. "Datang lebih awal, kira-kira jam 12. Saya pikir kamu lapar." "Ah, jangan terlalu belak-belakan. Semua orang harus makan siang nanti," kata Ji Qingyan. "Aku kebetulan sedang ada waktu luang, kalau tidak aku tidak akan meneleponmu." Lin Yi dapat membayangkan mata Ji Qingyan yang besar dan indah telah menyipit membentuk bulan sabit. "Baiklah, tunggu aku di kantor jam 12 siang. "Baiklah, aku akan menemuimu di sana." Setelah menutup telepon, Lin Yi melaju ke sekolah. "Selamat pagi, Saudara Lin." Dia datang lebih awal, dan Song Jia adalah satu-satunya orang di kantor. "Kenapa kamu ganti gaya rambut hari ini? Kamu bahkan mengeriting rambutmu." "Aku berencana untuk mengikuti jejak Suster Su. Gayaku sudah tidak populer lagi, dan tidak ada pria yang mengejarku," kata Song Jia. "Aku punya saran untukmu. Mau dengar?" tanya Lin Yi. "Saran apa?" tanya Song Jia. "Ada atau tidaknya pria yang mengejarmu, itu bukan urusan gaya. Selama kamu membuat tempat-tempat itu cukup besar, pasti akan ada orang yang mengejarmu," jawab Lin Yi. Song Jia tertawa. "Kakak Lin, kau menggodaku lagi." Lin Yi tertawa dan kembali ke kantornya. "Apa ini?" Meja Sugar ternyata lebih berantakan dari yang dibayangkannya. Ada banyak kertas putih berisi tulisan. Dia mengambilnya dan melihat isinya berisi semua strategi dan ide tentang permainan video yang sering mereka mainkan, pestisida. "Kamu masih perlu mencatat. IQ-mu berapa?" Lin Yi tiba-tiba merasa kasihan pada Hu Haoran dan Zhang Song. Jika dia tahu, dia tidak akan memberi mereka kartu identitas Sugar. Mereka mungkin sudah turun ke perunggu sekarang. Kembali ke tempat duduknya, Lin Yi mulai mempersiapkan diri untuk kelas taekwondo. Lagi pula, itu bukan keahliannya, jadi dia harus melakukan beberapa perhitungan mental. Dia baru saja duduk ketika dia melihat Sugar masuk dari luar. Ia mengenakan blus putih dan gaun hitam one step, yang menonjolkan rambutnya yang panjang dan bergelombang. Ada sedikit aura tajam dalam dirinya. Ini mungkin ada hubungannya dengan pekerjaannya. Kalau saja dia berganti pakaian yang lebih sopan, dia pasti tidak akan bisa mengendalikan para siswa. "Kalau tidak salah, sepertinya kamu ada kelas taekwondo hari ini. Kamu bisa menanganinya?" tanya Sugar. Lin Yi ragu-ragu sejenak. "Aku belum pernah mengajarkannya sebelumnya, tapi itu bukan masalah besar. Asalkan kamu percaya diri." Sambil berbicara, Sugar mengeluarkan seragamnya dari lemari dan berjalan keluar. "Kamu mau pergi kemana?" "Untuk ganti seragam," kata Sugar datar. "Kamu nggak bisa memaksaku ganti di sini." "Saya bisa." "Lupakan saja, aku takut kamu akan mimisan." Lin Yi, kamu ingin aku berada di kantor yang sama denganmu karena kamu ingin bermain game denganku, kan?" "Ya, kami berdua bekerja sama." "Pergilah, jangan menyanjung diri sendiri." "Ah, ikut aku berpesta beberapa ronde, aku pasti mau mendengarkanmu," kata Sugar. "Aku sedang dalam permainan promosi hari ini. Kalau aku berhasil, aku akan memberimu pertunjukan buka baju spesial." "Aku tidak tertarik membuka baju," kata Lin Yi. "Aku hanya peduli dengan video gameku."
Dia bosan, jadi dia memutuskan bermain 3 ronde dengan Sugar. 2 menang, 1 kalah. Jangan minum misis oral liquid Anda di masa mendatang. Ada apa? Minumlah Six Walnut Milk untuk menyehatkan otakmu, tegur Lin Yi. Lawan punya 5 pemain pemula, dan kalian masih bertarung seperti ini. Apa kalian menukar IQ kalian dengan pisau dapur? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.